wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Kita akan membahas salah satu tirakatan yang sejak dulu hingga sekarang masih dipercayai memiliki kemanjuran oleh masyarakat Jawa. Namun sebelum lanjut teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya kita bisa lebih nyaman untuk menyimak Sabdo Tomo dari Mbah Gendel pada malam hari ini. Berbicara tentang melekan atau tirakat tidak tidur malam, itu seringkali dilakukan oleh nenek moyang kita sejak dulu kala hingga saat ini, untuk orang yang mempercayainya khususnya. Jadi mereka mempercayai bahwa tirakatan melek kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, kita juga bisa mendapatkan kemanjuran sehingga ketika kita memiliki cita-cita yang luhur, kita akan mudah untuk menggapainya. Tirakatan melek juga dilakukan Mbah Gendel tidak hanya sehari dua hari, tidak hanya seminggu dua minggu, melainkan sudah berpuluh-puluh tahun. Bahkan hingga saat ini Mbah Gendel menurut saya selalu kurang jadwal tidurnya. Itu memang disengaja oleh Mbah Gendel untuk melakukan tirakat melekan. Yang akan kita tanyakan di sini teman-teman, bagaimana tanggapan Mbah Gendel tentang tirakat melekan ini? Apakah benar-benar bisa memiliki kemanjuran dan apa kelebihan-kelebihan yang bisa didapatkan dari tirakatan melek ini? Gimana Mbak, ini pendapat panjenengan tentang tirakatan melek peninggalan dari nenek moyang kita, Mbak? Dalam kehidupan manusia yang hidup itu ada dua, tidur dan melek. Artinya orang itu diberi kesempatan untuk bertidur agar tenang jiwa dan raganya, dan Tuhan atau Allah memberikan orang agar bisa melek atau bisa beraktivitas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam posisi mereka melek atau beraktivitas, mereka akan mencukupi kebutuhannya, yaitu kebutuhan di dunia ini, sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Kemudian tidur adalah merupakan kebutuhan yang benar-benar dihendaki agar jiwa kita, raga kita bisa tenang dan besoknya kita bisa beraktivitas lagi. Namun di dalam kehidupan para ilmu leluhur, para orang-orang yang penggandrung kepada Tuhan, para orang-orang yang mencintai kepada Tuhannya, dan para orang-orang yang mencintai dengan alam akhiratnya atau alam langgengnya, mereka memang senang sekali untuk melekan atau tirakat melekan, yang mereka kebalikan daripada orang yang lain. Kalau orang-orang pada umumnya makan, orang-orang pada makan berpesta pora, orang-orang yang mencintai Allah, dekat dengan Allah atau dekat dengan Tuhan, mereka bersenang-senang untuk berpuasa. Orang-orang berbahagia di dunia, orang-orang yang benar-benar menikmati keindahan-keindahan di dunia ini, tapi bagi orang-orang yang berdekatan dengan Tuhan atau Allah, mereka kebalikan, mereka mencintai, yaitu di alam-alam akhir nanti, atau pundi-pundi amal, atau jenjang-jenjang di alam surga nanti, karena mereka mengetahui bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Mereka akan menikmati di alam langgeng yang akan kita gapai nanti. Sehingga kita melihat di era zaman sekarang pun, kalau kita berbicara dengan perilaku orang-orang pecinta Tuhan, orang-orang penggandrung Tuhan, mestinya seperti aneh sekali, karena perilaku, budi pekerti, tindak tanduk serba aneh. Sehingga kalau diimbangkan dengan orang-orang yang awam, orang-orang yang biasa, maka itu berbeda dan dianggap itu kehidupan yang nyeleneh. Namun kehidupan yang nyeleneh itulah yang mungkin bahwa mereka-mereka yang akan menikmati di alam akhir nanti, karena kebalikan orang yang ada di dunia ini hanya mengutamakan
kegembiraan, kemuliaan, ketentraman, hidup yang berpesta-pora, hidup yang mengandalkan pengirami-raman, hidup yang senang dipuja dan puji orang. Bahkan kalau orang-orang pecinta Tuhan, orang-orang yang pandemen Tuhan, hidupnya tidak begitu dipikirkan. Mereka justru memikirkan ibadah-ibadah, ketakwaan dia, pendekatan dia kepada Sang Pencipta alam, yaitu Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan di dunia ini bagi orang-orang yang cinta kepada Tuhan hanya sebagai alat sementara, tapi urusan yang kekal nanti atau urusan kita menghamba, kita bersatu di naungan Allah, itu adalah merupakan kebutuhan mutlak yang memang benar-benar mereka raih. Akhirnya mereka akan merdeka, mereka akan bahagia di naungan Allah yang telah diharapkan, yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pada sedia butuh yang ada di dunia ini. Apabila orang pada tirakatan melek, maka mereka paginya akan kesusahan untuk bekerja, dan mereka akan merasa kerugian, tidak tercukupi dari kebutuhan keluarganya. Sehingga di dalam kancah kehidupan ini, maka orang diberi hak untuk memilih apakah kamu hidup di dunia ini akan mengejar harta benda atau mengejar duniawi, apakah kamu di dunia ini akan mengejar dengan posisi-posisi menghamba kepada Sang Pencipta Allah, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga manusia tidak boleh memaksa kehendak, manusia boleh berpijak kemanapun, manusia boleh memilih apa yang sesuai dengan yang diinginkan. Kita jelas tahu bahwa para leluhur dulu memang senang yang bertirakatan, yang bersifat misalkan melekan, tirakatan rowo, tirakat puasa, tirakat topo sudro, dan masih tirakatan yang lain masih banyak yang tidak kami sebutkan. Yang jelas saja yang kita buat tema ini adalah tirakatan melek, tirakatan tidur. Artinya tirakatan perilaku yang paling sulit adalah tirakatan melek. Hanya sekedar melek saja, itu orang 1000 diambil satu saja belum tentu mampu. Kalau orang berpuasa banyak yang mampu dan kuat, tapi yang namanya melekan, yang terus menerus tiap hari tidak ada hentinya, sekarang kita bisa tahan, besok tahan, lusa tahan, jarak 2 minggu mereka tidak tahan. Sehingga yang namanya puasa melek secara terus menerus itu tidak gampang dilakukan setiap orang. Beruntunglah bagi orang-orang yang betah tirakatan melek, namun melek yang bagaimana? Artinya tirakat melek yang bagaimana? Kalau tirakatan melek didasari dengan mereka misalkan bermain dengan kertu, mereka tirakatan melek dengan berpoya-poya, bergitar-gitar, bernyanyi-nyanyi, mereka tirakatan melek dia dengan bermainkan, melantunkan tembang-tembang atau gamelan atau lagu-lagon, sesindinan atau suluan atau tembang-tembang. Hal-hal melekan yang dihibur dengan kebudayaan, melekan yang dihibur dengan kesenangan, maka melekan itu tidak berarti tidak ada nilainya. Melekan yang berarti, melekan yang bermakna dengan tinggi adalah melekan yang benar-benar difokuskan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melekan yang bersandarkan kepada Tuhan, bahwa manusia yang melek adalah manusia yang eling, manusia yang mengakui atas perintahnya Allah dan meninggalkan segala larangannya. Otomatis manusia yang melek, manusia yang menghamba kepada Allah, mereka merasa punya dosa dan punya kesalahan. Di antaranya melekan mereka dengan menebus dosa, dengan mereka melekan dia membuat kesempatan untuk patrap panembah atau bersifat misalkan sholat tahajud, mintakan sholat sunat dan sebagainya. Mereka memanfaatkan untuk meditasi, yoga berata. Ada lagi yang mereka memanfaatkan lagi waktu untuk berdiam diri. Jadi sehingga waktu-waktu melekan yang dipergunakan untuk menghamba kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk menghamba kepada Gusti Kang Maha Suci, itu waktu
waktu yang dikhususkan untuk menyembah marang Gusti Kang Maha Suci, sehingga pada saat orang melekan tidak sekedar misalkan hanya berpoya-poya, bercengkrama dengan temannya, mereka kesana kemari misalnya naik motor biar tidak ngantuk, mereka makan-makan bersenang-senang, mereka menghibur diri ke tempat-tempat yang tidak diinginkan, mereka berusaha agar tidak ngantuk, dia melantunkan lagu atau musik dan sebagainya. Ragam-ragam yang bersifat kebudayaan, ragam yang bersifat dengan hiburan, maka ragam itu akan menutupi dengan pintu hidayah kita, akan menutupi dengan pintu-pintu kemanjuran, pintu-pintu kesaktian, pintu-pintu ketakwaan. Kita menghamba kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita menghamba kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita menghamba kepada Gusti Kang Maha Suci, benar-benar kita tahu itu rendah diri dan kita mengosongkan hati, kita membersihkan diri, kita tumaninah, kita menyatukan pikiran bahwa kita belum untuk menyebut dengan padat Allah, sehingga kita mengakui bahwa kita adalah hamba Allah, kita harus menyebut nama-nama Allah, sehingga kita seringnya menyebut nama-nama Allah, kebesaran-kebesaran Allah, maka kita akan mendapatkan cahaya, yaitu menemukan kecernian, keterangan, dan ketenteraman otomatis dalam kita untuk melaksanakan tirakatan melek. Tidak sekedar hanya kita melek, tapi kita benar-benar menghidupkan hati kita yang ada di dalam sanubari kita, biar hati kita bisa murup sejati nih, murup krono Allah Ta'ala. Kalau nanti hati kita murup, maka kita akan bersinar, berpajar, yang bisa menerangi kehidupan kita. Mbak. Iya, pertanyaan ya. Iya. Kita misalkan orang-orang biasa itu kalau misalkan melek terus ada temannya kan ya bercanda, kemudian main game dan lain sebagainya, itu betah Mbah. Kadang meskipun siangnya tidak tidur itu bisa betah sampai jam 9 pagi sampai jam 10 siang itu tidak tidur. Nah itu yang menjadi pertanyaannya gini Mbak, apakah ketika kita melekan itu dengan teman-teman, kemudian bercanda dan bergurau, itu memiliki kemandian yang sama seperti kita tirakatan di rumah seperti ini tanpa hiburan, tanpa gojekan, tanpa main game, itu nilainya gimana Mbak? Yang jelas tirakatan yang bersifat menghamba kepada Allah, tirakatan yang bersifat untuk menghidupkan hati kita, tirakatan yang bisa menghidupkan dan mengunggah rasa kita atau panca indera kita, tirakatan yang bisa menyatukan pikiran kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tirakatan yang benar-benar tulus ikhlas, tirakatan yang bernaungan dengan kekhusyuan dan ketakwaan, kalau tirakatan yang bersifat hiburan atau tirakatan yang diseliputi dengan tujuan-tujuan yang lain, atau tirakatan yang kemudian ditipu dengan sebuah kebudayaan, sebuah irama-irama, atau ditipu dengan misalkan hiburan-hiburan yang berbentuk game dan sebagainya, itu otomatis pikiran kita tidak terpanjang kepada Sang Pencipta, pikiran kita tidak tirakatan menghamba kepada Allah, tirakatan kita otomatis hanya sebatas kita bercanda, tirakatan kita hanya sebatas kita hura-hura, yang akhirnya tirakatan itu tidak berfungsi dan tidak bermakna. Ibarat tirakatan memakai jalur-jalur seni, jalur-jalur kita berpesta pora, tirakatan yang bersifat dengan hiburan, tirakatan yang bersifat senang-senang, hanya menutup agar tidak mengantuk. Mereka seperti orang yang makan tidak bisa kenyang, seperti hanya ibarat orang bekerja tidak mendapatkan bayaran, seperti mereka merasa haus, mereka minum tapi tidak menghilangkan rasa dahaganya itu Mbak. Jadi percuma saja Mbak ya? Sehingga percuma saja, tidak ada gunanya. Kalau kita misalkan dalam satu malam, misalkan kita tirakatan diseliputi dengan hiburan-hiburan, diselimur dengan kebudayaan, diselimur dengan hiburan belaka, maka dalam tirakatan satu malam tidak ada artinya. Lebih baik tirakatan jam 11 malam, tapi tumaninah, tapi suci, tapi benar-benar tulus, benar-benar menghamba, itu lebih banyak nilai-nilainya yang tersirat di dalam lehan tersebut Mbak. Ya, terus kemudian pertanyaan lagi Mbak, kalau misalkan Mbak Kendel kan pernah mengatakan bahwa tirakatan yang paling berat itu adalah tirakatan melekan. Bagi orang-orang awam mungkin cuma nggak tidur saja itu lebih berat orang yang puasa. Nah, ini kenapa Mbak Kendel kok bisa memiliki stigma bahwa melekan itu lebih berat dibandingkan puasa dan yang lain-lain Mbak? Melekan itu artinya hidup. Iya. Jadi bahasanya hidup. Melek artinya hidup.
Sehingga kalau orang tidur, bahasanya mati. Ya. Hidup dan mati tetap tidak sama. Yang namanya hidup, mereka adalah orang-orang yang beruntung atau benda-benda yang beruntung. Contoh, kalau orang tidur, misalkan mereka mendapatkan rezeki, misalkan dikasih makanan, mereka tidak bisa makan. Ya. Mereka berarti merasa orang-orang yang rugi. Tapi kalau kita tidak tidur, kita melek, apabila ada orang mengantarkan makanan, kita bisa langsung memakan makanan itu. Ibarat seperti itu. Sehingga yang namanya orang tidur itu adalah orang lupa. Orang tidur melupakan segalanya. Tapi kalau orang melek, mereka akan ingat segalanya. Ingat anak, ingat istri, ingat nyawa, ingat siang, ingat malam, ingat Tuhan, ingat malaikat, ingat nabi, dan ingat semuanya. Dan mereka tidak akan keprosok karena dia punya ingatan yang tajam. Tapi kalau orang tidur misalkan jam 9 ingin pergi ke kota karena dia ketiduran sampai jam 2 malam atau sampai jam 1 malam, mereka akan kehilangan waktu, mereka tidak jadi pergi. Itu kan merupakan kerugian. Tapi kalau orang yang tidak tidur, mereka pasti tahu jadwal waktu, tepat waktu, dan dia disiplin. Artinya kalau bisa disimpulkan bahwa orang melek adalah orang-orang yang beruntung, dan orang melek adalah orang-orang yang memuasani atau merihatini matanya, telinganya, mulutnya, hidungnya, hatinya, dan pantra indahnya, dan trilokanya, guru loka, indra loka, jana loka, juga ikut diprihatini, juga ikut dipuasani. Jadi semua nanti akan hidup dari mata, telinga, mulut, dan sebagainya, akan mempunyai sinar dan punya kehidupan, memiliki cahaya dan nur masing-masing. Sehingga di antara ucapan, kemudian mata, telinga akan memiliki kaidah-kaidah atau fungsi guna yang sangat dahsyat sekali. Jadi itu kesimpulannya, kalau misalkan orang puasa kan bisa tidur, Bang ya. Tapi kalau orang tirakatan melek kan meskipun kita makannya banyak, tapi itu sangat berat sekali, Bang ya. Sebenarnya antara puasa dan melek itu gandeng renteng, itu pasangannya itu. Curigo mancing warongko, warongko mancing curigo, curigo yo ono curigo yo ono warongko. Artinya puasa gandengannya dengan melek, ada laki-laki, ada perempuan, gitu loh. Sehingga adanya puasa pasti harus adanya melekan, gitu loh. Jadi adanya melekan harus ada puasa. Tapi kalau dilaksanakan dalam kehidupan di setiap harinya, kan tidak mungkin kita berpuasa sampai seumur hidup. Tapi kalau orangnya melek itu wajar toh. Namanya orang melek, orang hidup pasti melekan. Jadi daripada waktu malam kita tidur-tiduran, waktu malam kita ngobrol-ngobrol ke sana kemari, lebih baik kita patlap melihat di rumah atau di tempat pencarian, agar kita nanti punya organ tubuh ini akan hidup, hati kita akan peka, hati kita akan bersinar, bahwa kita akan menjadi kehidupan yang murub, yang akhirnya bisa menyinari di alam semesta atau menyinari dalam kehidupan kita ini, Bang. Ya teman-teman, saya juga akan membacakan 8 diktat tentang rahasia tidak tidur atau melekan dan ucapan bisa manjur. Kemudian saya nanti juga akan melanjutkan dengan kelebihan laku tirakatan melekan yang secara berulang. Jadi ini adalah beberapa diktat dari Mbah Kendil Joko Montro. Kalian bisa simak satu persatu, dan nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan untuk sementara nanti kalau misalkan saya sebagai pembacanya tidak paham, saya juga akan langsung menanyakan kepada Mbah Kendil Joko Montro. Rahasia tidak tidur atau melekan dan ucapan bisa manjur. Yang pertama, tidak tidur atau melekan dengan ikhlas dan kuat dilakukan dengan bentuk meditasi, wiritan, yoga brata, atau sholat sunat, dan lain-lain. 2. Tirakatan mata secara lahir, kedua mata tidak dipejamkan atau tidak ditidurkan, dilakukan mendekati alam, misalnya duduk di halaman rumah tanpa atap dengan menikmati alam semesta, semisal bulan, bintang, gunung, tumbuh-tumbuhan, angin, dan suara-suara hewan, dan lain sebagainya. 3. Tirakatan melekan tidak tidur dilakukan di tempat yang sakral atau wingit atau sepi yang tidak dijamah oleh orang,
sehingga situasi akan membuat seperti suasana di alam lain yang mana akan mengkaji iman dan keberanian hati kita, sehingga sifat ketakutan akan terlatih jadi pemberani atas pasrah dan sumarah marang Gusti. 5. Tirakatan melek yang tidak putus di setiap harinya seperti dianggap kebiasaan yang akhirnya memiliki kepekaan batin dan kelantipan ucapan dan ketajaman mata yang tersambung kekuatan mata, batin, dan panca indera. 6. Tirakatan melekan dilakukan dengan mata terpejam tapi tidak tidur, mulut tanpa bicara, namun hati yang bicara menyebutkan kalimat tauhid berulang-ulang hingga tiada batas dan jumlahnya. 7. Tirakatan melekan duduk sendiri dalam bentuk mengosongkan hati dan pikiran, hanya menyebut nama Tuhan atau Allah atau Gusti yang Maha Suci dan Gusti Sang Pencipta Jagat Raya. 8. Melekan tirakatan dilakukan hanya melekan tanpa patrak apapun atau tanpa doa wirid apapun, hanya diam saja, duduk tanpa memakai sembah apapun, namun saat usai melekan akan tidur, keluar rumah atau di depan atau di belakang rumah memohon apa yang dibutuhkan itu juga baik. Namun melekan ini juga rutin terus-menerus tanpa godang serta tiada hitungan. Terus kemudian kelebihan laku tirakatan melekan yang berulang. 1. Memiliki kepekaan dalam membaca situasi baik nyata atau tidak nyata. 2. Panca indera akan tajam dari indera mata, hidung, telinga, mulut, dan indera rasa. 3. Hati dan ucapan tajam atau manjur. 4. Menjadi budinya halus atau luhur. 5. Cita-citanya mudah terlaksana atau mudah didapatkan. 6. Disegani dan dicintai berbagai orang yang takjub saat memandangnya. 7. Menjadi golongan para luhur dan manjur bila bersabda saat penting. 8. Melekan itu akan mendapatkan sebuah kelebihan yang tidak kita punya sebelum kita memulai atau melaksanakan tirakatan tersebut. Jadi itu beberapa diktat dari Mbah Kendil Jopomonto. Jadi langsung saja Mbak, ini saya akan menanyakan tentang rahasia tidak tidur atau melekan dan ucapan bisa manjur itu. Ya. Tirakatan mata secara lahir, kedua mata tidak dipejamkan atau tidak ditidurkan itu dilakukan dengan mendekati alam. Misalnya duduk di halaman rumah tanpa atap dengan menikmati alam semesta. Misalnya bulan, bintang, gunung, tumbuh-tumbuhan, angin, dan suara-suara hewan dan sebagainya. Apakah ini juga memiliki keberbedaan yang penting Mbak ketika kita mungkin melakukan tirakatan di dalam rumah seperti ini dibandingkan dengan kita melakukan tirakatan di luar rumah? Itu untuk nilainya itu lebih berharga yang mana Mbak? Alam adalah merupakan kehidupan di jagat raya ini karena hewan, tumbuhan, dan manusia termasuk jin, setan, dan sebagainya mereka hidup di alam semesta. Sehingga kalau kita memilih tempat-tempat yang baik untuk kita mendekati kepada Tuhan Sang Pencipta Alam, maka kita lebih condong untuk keluar rumah karena kita akan langsung bisa merasakan kedinginan, merasakan kesejukan, tatapan dengan angin yang sepoi-sepoi. Kita akan merasakan kebasahan dan embun pagi, dan kita bisa merasakan suasana di alam semesta ini. Banyak tokoh-tokoh orang geduk yang ada di dunia ini, mereka mendapatkan wahyu, mereka mendapatkan mujizat, mereka mendapatkan sesuatu dari Tuhan Yang Maha Esa. Mereka berasal dari alam semesta, mereka tidak pernah mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang ada di dalam rumah. Artinya, apabila kita mau di dalam rumah,
dengan kita memohon kepada alam semesta, maka lebih banyak nilainya memohon di alam semesta. Karena alam semesta lah kita bisa hidup. Kita di alam semesta, kita akan hidup lebih senang karena akan merasakan keindahan dan akan merasakan kenikmatan di dalam waktu malam hari. Yang jelas alam semesta adalah kehidupan para makhluk hidup di muka bumi ini, maka kita akan mendekat kepada alam semesta atau alam jagat raya seisinya. Terus kemudian pertanyaan lagi Mbah, tadi di sini juga tertera bahwa melean itu bisa dilakukan yang tanpa mantra, tanpa doa atau wirid apapun. Semisalkan kita melakukan melean seperti ini Mbah, cuma jadi kebiasaan sehingga kita tuh di pikiran kita sudah kayak bukan tirakatan lagi karena seringnya setiap hari melakukan melean, jadi kebiasaan tidak bisa tidur sore. Itu gimana Mbah nilainya? Melean yang tanpa kita dasari dengan patra-patra tapa brata atau doa-doa tertentu, yang artinya kita hanya pasrah sumarah, kita yang penting melean. Namun Tuhan atau Allah SWT akan tahu dengan niat kita. Kita tidak bisa menipu kepada Allah. Kita bisa menipu kepada orang, tapi kita tidak bisa menipu kepada Allah. Sehingga apa yang kita rasakan, apa yang kita batin, Allah akan tahu. Yang jelas, andai kata kita tirakatan melean tanpa pamrih, kita tirakatan tanpa tujuan pun, Allah akan memberikan ganjaran-ganjaran. Seperti halnya kita bekerja tanpa mengharapkan bayaran, otomatis sang juragan, sang bendoro akan mengumpulkan bayaran-bayaran Anda yang akan diberikan kepada Anda yang begitu banyak di akhir nanti. Seperti itu Mbak. Ya, terus kemudian tadi di sini juga tertera Mbak bahwa tirakatan melean itu dilakukan dengan ikhlas dan kuat. Mungkin Mbak Kendel bisa menjelaskan hal-hal yang harus dihindari agar tirakatan melean itu tidak gagal, Mbak. Melean yang tidak gagal di sudut pandangkan bahwa kita adalah merupakan hamba yang membutuhkan dengan pengayuman Tuhan. Sehingga kita punya tujuan. Kalau kita tidak punya tujuan, maka kita tirakatan malas. Kalau kita punya cita-cita, kita punya tujuan, kita ada motivasi, ada dukungan, ada semangat. Tujuan kita apa? Melean seperti ini. Kalau kita melean, misalkan kita ingin kaya, kita ingin sakti, kita ingin ampuh, itu pasti kuat dalam posisi melean. Atau kita ingin apabila di akhir zaman nanti kita ingin naik surga, itu juga kuat untuk tirakatan. Sehingga tirakatan agar mereka kuat, mereka punya cita-cita yang tinggi. Jadi tidak sekedar hanya melean biasa, meleannya syukur-syukuran, sehingga kita nanti kalau melean syukur-syukuran, sehingga kita tidak akan tahan atau tidak kuat. Kalau kita punya cita-cita yang tinggi, punya kegayaan yang tinggi, maka kita akan takut cita-cita gagal, maka kita diusahakan agar tirakat kita tidak bisa kita tidur sewaktu-waktu, agar kita tirakatan kita, melean kita tidak akan ngantuk, tidak akan dikalahkan dengan nafsu-nafsu yang akan mengganggu dengan tirakatan kita, gitu loh Mbak. Ya, terus Mbak Kendel juga pernah mengatakan bahwa kalau kita tirakatan melean itu harus menghindari senden. Terus misalkan kita geledaan atau rebahan itu sama Mbak Kendel juga kalau bisa dihindari. Itu kenapa Mbak? Tirakatan yang berbentuk senden atau tirakan yang berbentuk geledaan atau tirakatan yang berbentuk tidur, mereka adalah orang-orang yang kalah. Orang-orang yang sendel itu orang-orang yang dituak, orang-orang yang dibantu. Artinya kita senden ini kan bantuannya kan ini. Ya. Jadi orang senden seperti ini karena kita minta bantuan ini. Kalau kita tegak seperti ini, artinya kita tidak minta bantuan kepada kursi, kita cukup tegak seperti ini. Sehingga apabila kita nanti menghadapi apapun, kita bisa bertanggung jawab dengan sendiri, kita akan mampu sendiri tanpa minta bantuan apapun kecuali bantuan Allah SWT. Sehingga kita bisa mandiri, kita bisa mampu mengatasi segala hal. Seperti itu Mbak. Dan kita akan memiliki sesuatu yang sangat dahsyat apabila kita melaksanakan melean dengan sungguh-sungguh, dan kita akan melaksanakan dengan ciri-ciri atau larangan-larangan yang tidak diperbolehkan, yaitu kita bertirakatan. Setiap ada tirakatan pasti ada aturan, ada larang-larangan, sehingga larangan-larangan itulah untuk memuluskan perjalanan kita agar kita berhasil. Terus misalkan kita memiliki niat tirakatan misalkan untuk memperbaiki ekonomi, kita juga mendapatkan hal-hal yang tidak kita niati seperti
kita seperti mendapat bisikan-bisikan mungkin, atau mungkin kita bisa melihat hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu gimana, Mbak? Tirakatan melek adalah tirakatan yang menghamba kepada Allah, sehingga apabila kita hidup di dunia ini membutuhkan kita makan, minum, rumah dan sebagainya, apabila kita menghamba kepada Allah, kita tirakatan kepada Allah, kita melekan kepada Allah, sehingga kebutuhan kita tidak terasa dicukupi oleh Allah dengan 1000 jalan, sehingga kita tidak usah khawatir. Apabila kita menghamba kepada Allah, maka kebutuhan kita akan diberikan, akan ditolong oleh malaikat-malaikat Allah, akan ditolong oleh hamba-hamba manusia Allah yang akan menolong kita, yang akan membantu kita, yang akan memberikan channel-channel kita, yang akan memberikan pekerjaan kepada kita. Sehingga semakin kita menghamba kepada Allah, maka jaringan-jaringan malaikat Allah akan mengantarkan rezeki kepada kita. Tapi orang yang bekerja keras meninggalkan Allah, belum tentu mereka disertai dengan Allah. Pertanyaan yang terakhir, Mbah. Cara mengatasi kejenuhan, mungkin ketika kita memiliki tujuan, kita melaksanakan tirakat melek itu sudah beberapa hari, beberapa waktu itu tak kunjung mendapatkan jawaban atau mendapatkan apa yang kita inginkan, sehingga kita mulai merasa jenuh. Itu untuk mengatasi hal itu gimana, Pak? Untuk merasakan jenuh, artinya jenuh di dalam kita tirakatan. Ya. Kita tirakat, jenuh, kemudian kita akhirnya ketiduran. Setiap kita akan mengantuk, kita segera mengambil tindakan, apakah berjalan, apakah kita misalkan makan, atau apakah bisa kita minum. Sehingga di dalam tirakatan yang kita sebut ini ada dibebaskan untuk makan, minum dan sebagainya. Yang penting tidak boleh menabrak dengan larangan agama, misalkan berzina dan sebagainya, itu tidak boleh. Tapi kalau makan, minum, kemudian berjalan, mandi, itu diperbolehkan. Itu agar tirakatan kita itu tidak terganggu. Kemudian atas kejenuhan kita, misalkan kita mengadakan tirakatan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, belum ada ketingkatan kecerdasan, belum ada ketingkatan kemajuan ucapan, belum ada ketingkatan kemajuan dalam kita menerawang dan sebagainya, atau belum ada ketingkatan dalam bidang ekonomi, maka berarti kita masih belum sempurna kita untuk tirakatannya. Sehingga yang kita kaji, yang kita perdalam, teknis-teknis melekannya yang perlu kita pelajari. Sehingga apabila kita hidup di dunia ini dengan tata cara melekan, kok ekonomi kita atau hidup kita semakin sengsara, mari kita kaji bagaimana cara Anda tirakatannya, benar atau belum. Kalau tirakatan Anda, melekan Anda benar, pasti rezeki dan kehidupan Anda dijamin oleh Tuhan Yang Maha Esa. Adapun tirakatan Anda sudah bertahun-tahun Anda semakin sengsara, berarti tirakatan Anda yang tidak tulus, tirakatan Anda yang salah tujuan. Misalkan Anda melakukan perbuatan zina, melakukan penipuan, melakukan penistaan, melakukan pemfitnahan, melakukan dendam, melakukan membunuh orang, melakukan mencuri barang orang. Dengan tirakatan melek, apabila perilaku dikerjakan, maka usaha melek Anda akan gagal total. Tapi apabila melek Anda, tirakatan Anda sempurna, maka tujuan Anda apapun akan dijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, jadi itulah sekelumit penjelasan dari kami tentang tirakatan melekan atau tidak tidur dan kemanjuran dalam ucapan. Ini sebenarnya kalau kita jabarkan ini bisa memakan waktu hingga berjam-jam. Ya. Jadi untuk itu teman-teman, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe karena masih banyak lagi pengalaman dari Mbak Kendel Jopomontro yang akan kita kuak di setiap video kami yang selanjutnya. Mbak Kendel, mungkin ada tambahan, Mbak? Saya kira sudah cukup. Uraian kami terlalu banyak. Kita akan menyajikan konten yang lain. Yang jelas kita bertujuan untuk membuat konten agar kita menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dan konten ini akan disajikan yang akan menghibur Anda, yang akan menguntungkan Anda atau menguntungkan kita semua. Kita bisa memperingatkan, dan di samping itu semoga atas konten ini berguna bagi teman-teman semua. Semoga atas apa yang kita sampaikan akan bisa menguntungkan bagi Anda semua. Terima kasih. Ya teman-teman, itulah yang kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada tutur kata saya dan Mbak Kendel yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang winanggih. Amin. Sampai jumpa.